Pemain Persebaya Leo Lelis minta maaf pada bonek usai lakukan gol bunuh diri. Pemain Persebaya Leo Lelis minta maaf pada bonek usai lakukan gol bunuh diri. Dilansir dari Tribun Jatim, pemain Persebaya Surabaya, Leo Lelis melakukan gol bunuh diri pada laga Persebaya versus Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 20 Desember 2025, malam. Leo Lelis pun meminta maaf pada bonek, supporter Persebaya. Bermaksud menghalau umpan silang lawan di menit 70, arah bola justru melaju ke gawang Persebaya dan berbuah gol. Skor menjadi 1-2 untuk keunggulan sementara Borneo FC. Beruntung di penghujung laga, Bajul Ijo, julukan Persebaya, bisa menyamakan kedudukan melalui gol Malik Rizaldi di menit 89. Satu gol Persebaya lainnya pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 ini dicetak Galih Freitas di menit 24. Sementara satu gol Borneo FC dicetak oleh Juan Felipe Villa di menit 22. Pertandingan Persebaya versus Borneo FC berakhir dengan skor imbang 2-2. Sebagai salah satu pemain senior di sini, saya ingin bertanggung jawab atas kesalahan ini, kata Leo Lelis pada awak media termasuk Tribun Jatim Network setelah pertandingan. Namun saya tahu ini adalah tim, ini olahraga tim. Dan untungnya, kami mendapat kesempatan untuk meraih hasil imbang. Tetapi sebagai pemain senior, saya bertanggung jawab atas kesalahan ini, tambahnya. Meski gagal menang, ia mengaku senang dengan performa tim. Apalagi secara komposisi pemain, Persebaya turun dengan kekuatan tidak ideal. Tanpa dua pemain kuncinya karena sanksi, yakni Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Persebaya di laga ini lebih banyak memberi kesempatan sederet pemain mudanya, seperti Sadi Danugraha, Tony Firmansyah, dan Moch Ichsas. Meski banyak diperkuat pemain muda, Persebaya bisa mengimbangi Borneo FC, tim yang saat ini ada di puncak klasemen. Persebaya bermain efektif, meski kalah penguasaan bola, Persebaya justru unggul dalam melepaskan tendangan, 16-12 yang dicatatkan Borneo FC. Begitu juga untuk catatan tendangan mengarah ke gawang lawan, Persebaya catatkan 8 tendangan, sementara Borneo FC hanya melepaskan 4 tendangan. Suasana malam ini sangat menyenangkan. Dan tim kami bermain sangat bagus. Dengan semangat yang baik. Sayangnya kami tidak mendapatkan 3 poin, pungkas Leo Lelis. Asisten pelatih Persebaya puji performa Diego Mauricio yang debut sebagai starter hadapi Borneo FC. Dilansir dari Tribun Jatim, pemain Persebaya Surabaya, Diego Mauricio mendapatkan pujian asisten pelatih Persebaya, Shin Sang-gyu, saat bermain di laga Persebaya versus Borneo FC pada lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 20 Desember 2025, malam. Pada laga yang berakhir dengan skor imbang 2-2 itu, Diego Mauricio menjalani debut sebagai starter. Diego Mauricio juga melakoni laga paling lama dalam satu pertandingan sejak ia membela Persebaya. Main sejak awal, Diego Mauricio baru ditarik keluar di menit 69 digantikan striker asing Persebaya lainnya, Mihailo Perovic. Diego Mauricio, pemain berpengalaman. Dan saya sudah tahu bahwa dia memiliki kualitas tertentu, kata Shin Sang-gyu pada awak media, termasuk Tribun Jatim Network di Stadion GBT. Terutama dia memiliki pergerakan yang lebih tajam ketika di dalam kotak penalti, tambahnya. Untuk itu, Shin mengaku tidak terlalu terkejut dengan penampilan bagus Diego Mauricio ketika menghadapi Borneo FC. Meski tidak menyumbang gol, Diego Mauricio memberi kontribusi besar pada tim. Kami sudah memperkirakannya. Dan kami juga tahu bahwa dia haus akan kemenangan, terang Shin. Sorotan bonek, Diego Mauricio memang mendapat sorotan bonek, supporter Persebaya, karena dinilai kurang maksimal. Performa yang tidak kunjung meningkat, mengharuskan striker asal Brazil itu lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Anda tahu, ketika para pemain lapar akan kemenangan, mereka tidak akan berdiam diri di zona nyaman, terang Shin Sang-gyu. Dan mereka bisa mengerahkan upaya maksimal selama pertandingan. Jadi, ya, saya senang dengan penampilan Diego, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap, Diego Mauricio bisa terus konsisten di laga-laga Bajul Ijo, julukan Persebaya selanjutnya. Terdekat, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang menjamu Persijap Jepara pada 28 Desember 2025 mendatang di Stadion GBT.
Shin Sang-gyu buka suara soal gol bunuh diri dan performa tim. Dilansir dari jpnn.com, asisten pelatih Persebaya Surabaya, Shin Sang-gyu, mengapresiasi peningkatan performa timnya meski hanya bermain imbang 2-2 saat menjamu Borneo FC Samarinda pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu malam. Hasil pertandingan memang tidak sesuai harapan, tetapi peningkatan permainan tim menjadi catatan penting, terutama dari sisi kerja kolektif dan performa individu pemain, kata Shin dalam konferensi pers seusai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti penampilan pemain anyar Persebaya, Diego Mauricio, yang dinilainya tampil impresif dengan kualitas pergerakan dan penyelesaian yang baik di dalam kotak penalti. Menurutnya, kontribusi Diego tidak mengejutkan karena sudah terlihat dalam sesi latihan. Dia menjadi bagian dari ekspektasi tim pelatih. Shin menjelaskan perubahan peran Catur Pamungkas sebagai pemain sayap bukan keputusan darurat, melainkan bagian dari strategi yang sudah disiapkan sebelumnya. Keputusan tersebut bukan bersifat darurat, melainkan bagian dari strategi yang telah disiapkan, katanya. Terkait 2 gol Persebaya yang lahir dari situasi bola mati, Shin mengatakan set piece memang menjadi salah satu aspek latihan yang diperkuat dalam beberapa pekan terakhir. Keberhasilan itu, kata dia, bukan fokus utama latihan, tetapi hasilnya menunjukkan peningkatan konsentrasi dan eksekusi para pemain. Selain itu, Shin juga menyoroti aspek fisik pemain yang dinilai semakin baik, menjadi modal penting dalam penerapan strategi high pressing dan menjaga intensitas permainan. Fisik itu tidak berdiri sendiri, melainkan fondasi dalam taktik dan intensitas permainan, ucapnya. Sementara itu, bek Persebaya Leo Lelis turut menyampaikan permintaan maaf atas hasil pertandingan, terutama karena gol bunuh diri yang tercipta di babak kedua. Sebagai pemain senior, saya ingin menerima tanggung jawab penuh dan memastikan hal seperti itu tidak terulang, tutur Lelis. Shin Sang-gyu buka suara soal gol bunuh diri dan performa tim. Dilansir dari jpnn.com, asisten pelatih Persebaya Surabaya, Shin Sang-gyu, mengapresiasi peningkatan performa timnya meski hanya bermain imbang 2-2 saat menjamu Borneo FC Samarinda pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu malam. Hasil pertandingan memang tidak sesuai harapan, tetapi peningkatan permainan tim menjadi catatan penting, terutama dari sisi kerja kolektif dan performa individu pemain, kata Shin dalam konferensi pers seusai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti penampilan pemain anyar Persebaya, Diego Mauricio, yang dinilainya tampil impresif dengan kualitas pergerakan dan penyelesaian yang baik di dalam kotak penalti. Menurutnya, kontribusi Diego tidak mengejutkan karena sudah terlihat dalam sesi latihan. Dia menjadi bagian dari ekspektasi tim pelatih. Shin menjelaskan perubahan peran Catur Pamungkas sebagai pemain sayap bukan keputusan darurat, melainkan bagian dari strategi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton ya, salam satu nyali, Wani.